Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidin 2, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 BED 2 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi pokok peristiwa penting menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, yaitu Fathul Makkah, untuk membangun pribadi yang sabar dan tangguh di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samunyaan, ayo baratamian, kita ke Banjarmasin, melihat kearifan dan kebudayaan kota Banjarmasin. Perjalanan ke pasar Tarapung Kampung Kui, berjajanan disiring sambil basah sirangan, lajui Banjarmasin mendingarani kota Seribu Sungai. Ayo ke Banjarmasin, kota nang tak pandang wanang paling bungas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen kehadirannya dulu. Ahmad Fadila, hadir. Ahmad Firza, Arifin Ilham, hadir. Suayana Aniza, hadir. Hilda Khairani, hadir. Muhammad Nazril, hadir. Muhammad Fikri, hadir.
Nafizatul Zahra, Nela Ramadhani, Nur Silva, Raisa, Raidan, Syahila, Yasmin, Zakia Nazmi. Zakia Nazmi tidak hadir? Kenapa tidak hadir, Nak? Baiklah anak ibu, untuk materi pembelajaran kita hari ini masih tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum wafatnya Rasulullah. Hari ini kita akan mempelajari tentang kejadian atau peristiwa Fathu Makkah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, pada pembelajaran kita yang telah lalu, anak-anak ibu sudah mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, anak ibu untuk menambah semangat, kita baca dulu surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dan muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ya, betul sekali anak ibu. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah? Ya, silakan. Rasulullah dan Suhaib bin Amr. Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy yang bernama Suhaib bin Amr. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita pada hari ini tentang Fathu Makkah. Sebelumnya, ibu mau bertanya. Di sini siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Ada yang punya cita? Ya. Ada yang mau jadi guru? Ya, Yasmin pengen jadi guru. Siapa lagi cita-citanya mau jadi polisi? Ya, ini Firja. Siapa lagi cita-citanya yang mau jadi tentara? Jadi anak ibu untuk menggapai semua cita-cita itu adalah kita perlu usaha. Usaha itu apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Baik itu pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam maupun pelajaran yang lainnya. Kita harus tetap anak-anak ibu belajar dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari Fathu Makkah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan waktu kejadian Fathu Makkah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan penyebab kejadian Fathu Makkah. Yang keempat, peserta didik memahami pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah. Ibu akan memutarkan video yang menjelaskan tentang peristiwa terjadinya Fathu Makkah. Siapkah sedang anak ibu untuk menyaksikan videonya? Siap menyaksikan videonya? Siap menyaksikan? Siap menyaksikan video kita pada pagi hari ini? Siap. Baiklah, kalau sudah siap semuanya untuk menyaksikan video, mari kita simak dan saksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Fathu Makkah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Fathu Makkah. Adalah peristiwa-peristiwa keberhasilan Rasulullah SAW dalam membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah lahir dari pelanggaran kaum kafir Quraisy Mekah terhadap kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Sementara itu, kepemimpinan kota Mekah diwakilkan beliau kepada Abu Ruhum Al-Ghifari. Ketika sampai di Zultuwa, Nabi Muhammad membagi pasukan yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing adalah Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Qadah dan meletakkan bendera Al-Hajjud. Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Namun, ada pendapat lain yaitu yang menyatakan bahwa terbagi menjadi 4 bagian pasukan. Bagian yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, yakni memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Pada peristiwa Fathu Mekah ini, kaum kafir Quraisy menyerah tanpa ada perlawanan, dan salah satu tokoh mereka yang terkenal yaitu Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Nabi menyampaikan pengumuman kepada sekalian penduduk Mekah, yaitu yang pertama, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, barang siapa masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Dan yang ketiga, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Nah, selanjutnya dari Al-Hajjud, Nabi Muhammad memasuki Masjid Al-Haram dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian, sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, tanda kemenangan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala dan membersihkan Ka'bah. Berhala-berhala itu berjumlah 362. Dengan demikian, selesailah pembebasan kota Mekah.
lagi kalian? Berapa kelompok? Nah, sebelumnya, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa Mekah yang dahulu beda dengan yang sekarang? Ya, ada pertanyaan dari teman kalian. Mengapa Mekah yang dahulu beda dengan sekarang? Adakah anak ibu yang bisa menjawab? Silakan Najra ya. Karena perbedaan Mekah yang dahulu dengan yang sekarang adalah karena tampak terlihat apa perbedaannya, karena dari tahun ke tahun terjadinya banyak pembangunan dan renovasi yang dulunya tidak ada atapnya, dindingnya, seperti Masjidil Haram yang sekarang ini dibangun dengan megah sekali, nah kan? Ya, ada lagi yang ingin bertanya tentang terkait dengan video pembelajaran kita? Kenapa dalam video tadi tidak ada pertemuan? Mengapa dalam video yang kita saksikan tadi bersama-sama tidak ada perperangan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Pak Dia. Karena kafir Quraisy takut. Karena kaum kafir Quraisy takut. Pada peristiwa terjadinya Fathul Makkah, Rasulullah mensiasati, punya taktik. Beliau saat pergi ke Mekah membawa pasukan kaum muslimin yang berjumlah 10.000. Ketika melihat banyaknya pasukan kaum muslimin yang datang, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Baiklah anak ibu, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok laki-laki. Nah, kalian nanti akan memerankan hari ini kita model pembelajarannya dengan tadi apa jadi ibu? Dengan bermain Untuk anak ibu yang laki-laki kelompok 1, kalian akan bermain peran ketika memasuki kota Makkah dan juga saat menghancurkan berhala. Kemudian untuk kelompok yang kedua, yang perempuan, kalian nanti akan membacakan pengumuman dari kaum muslimin kepada kafir Quraisy. Baiklah anak ibu, sekarang kelompok 1 silakan bersiap untuk kita bermain peran. Silakan baris. Kaum muslimin memasuki kota Mekah.
pembelajaran kita tentang peristiwa Fathul Mekkah. Kalian juga tadi sudah bersama kelompok kalian memperagakan dengan mode pembelajaran role playing, bermain peran. Tadi dari kelompok 1 laki-lakinya berperan saat memasuki kota Mekkah dan menyingkirkan berhala. Kemudian untuk kelompok 2 yang perempuan tadi sudah berperan sebagai kaum muslimin yang menyampaikan pengumuman kepada kafir Quraisy. Ibu beri kesempatan anak-anak ibu, adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi kita Fathul Mekkah? Silakan kita diskusikan. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Terjadinya Fathul Mekkah. Kapan tadi terjadinya peristiwa Fathul Mekkah? Ya, ada yang kelompok sini yang bisa menjawab? Kapan, Nak? Tanggal 10 Ramadan. Iya, pada tanggal 10 Ramadan terjadinya. Baiklah anak-anak ibu, ada lagi yang mau bertanya dari kelompok sini atau ada yang mau menjawabkan lagi? Ada pertanyaan-pertanyaan teman kelompok kalian? Kalau demikian, anak-anak ibu, setelah ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa soal pertanyaan. Nah, silakan nanti anak-anak ibu jawab pertanyaan dengan mandiri ya. Menjawab dengan mandiri. Setelah kita sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa terjadinya Fathul Mekkah, kita tadi sudah menonton dan menyaksikan dan juga mempraktekkan, memperagakan proses terjadinya Fathul Mekkah. Baiklah, akan kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian dari Fathul Mekkah. Pengertian Fathul Mekkah adalah pembebasan kota Mekkah. Kemudian kapan waktu terjadinya peristiwa Fathul Mekkah? Terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Mengapa penyebab terjadinya peristiwa Fathul Mekkah? Disebabkan karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Iya, penyebab terjadinya peristiwa Fathul Mekkah dikarenakan Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian dari Hudaybiyah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathul Mekkah adalah sifat Rasulullah yang pemaaf. Beliau tidak membalas perlakuan buruk dari orang kafir Quraisy. Nah, anak-anak ibu, nanti tugas kalian bisa dikumpulkan pada minggu yang akan datang. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti tentang penjelasan ibu tentang peristiwa Fathul Mekkah? Sudah mengerti? Ya, alhamdulillah kalau begitu anak-anak ibu, untuk materi kita yang akan datang minggu depan yaitu tentang akhir hayat Rasulullah, yaitu haji wada, materi pembelajaran kita yang akan datang. Anak-anak ibu ingat pesan ibu, tetap rajin belajar. Bila ingin menggapai semua cita-cita harus dengan belajar bersungguh-sungguh. Dan juga jangan lupa selalu taat dan hormat kepada kedua orang tua. Membantu orang tua. Ingat pesan dari ibu. Baiklah anak-anak ibu, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kota Banjarmasinku.